Ya, jadi koruptor-koruptor itu kalaupun membangun masjid tidak ada gunanya. Ya, dia korupsi uang negara, lalu dia bangun masjid, tidak ada gunanya itu, Pak. Tetap dosa neraka itu. Karena kata Allah, infakkanlah yang baik-baik. Yang tidak baik tidak Allah terima. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kata Nabi, siapa yang minum seteguk hamar, maka layak balullah salatahu arba'ina lailatan, Allah tolak ibadahnya 40 malam. Man akala lukmatan minal haram, siapa yang makan sesuap yang haram, dia makan masuk ke badannya yang haram. Sesuap cuman layak balullah salatahu arba'ina yauman, Allah tolak ibadahnya 40 hari. Jadi zakat profesi itu ada dalilnya nih. Kata Allah, infakkan semua usahamu. Jadi kalau pengacara, kalau jadi guru, jadi pegawai, jadi dosen, itu maka sabtum, itu usaha akan infakkan. Tapi yang baik-baik. Dan apa yang kami keluarkan dari bumi, maksudnya tanaman yang kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan bahasan kita surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 271, ayat-ayat tentang sedekah yang kita di pertemuan yang lalu sampai ayat 264. Kata Allah, hai orang yang beriman, jangan kamu menghapus atau menghilangkan pahala sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut atau menyakiti penerimanya atau ria kepada manusia. Jadi ada 3 yang menghapus, ya, yang menghilangkan pahala sedekah kita, ya, menyebutnya walaupun disebutnya nanti setelah waktu yang panjang, atau menyakiti penerima saat kita memberinya, atau jauh setelah dia menerima sedekah kita, kita sakiti perasaannya atau kita pamerkan kepada orang. Itu ayat 264. Sekarang kita lanjut ayat 265. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusikum kamasali jannatin bi rabwah asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'faini fa illam yusibha wabilun fatallun wallahu bima ta'maluna basir. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka mencari keredaan Allah dan menenangkan jiwa mereka seperti perumpamaan kebun yang berada di dataran tinggi, Rabwah namanya, kemudian ditimpa oleh hujan yang sangat lebat, maka kebun tadi menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Walaupun tidak ditimpa hujan lebat, maka cukuplah hujan rintik-rintik atau rinai. Dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan maha melihat. Ini perumpamaan kedua tentang sedekah. Dulu perumpamaan pertama, kata Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka seperti 1 biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Jadi dulu diumpamakan Allah, kalau kita bersedekah itu seperti tanaman yang menghasilkan 700 kali lipat buahnya dari yang kita tanam. Itu dulu perumpamaan pertama. Ini perumpamaan kedua. Apa perumpamaan yang Allah buat tentang sedekah ini? Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka mencari keridhaan Allah dan mencari ketenangan jiwa mereka seperti kebun yang berada di Rabwah namanya.
Jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi sedekah itu kata Allah ada dua ya. Tujuannya satu mencari ridha Allah, kita dapat pahala surga. Karena kata Nabi, siapa yang bersedekah walaupun separuh korma, Allah tutup semua pintu neraka untuknya. Jadi kalau kita bersedekah itu memang selamat di akhirat. Kata Allah, ya orang yang pertama diamankan di padang mahsyar itu wa yut'imuna ta'am ala hubbihi. Mereka senang memberi makanan sedekah. Tapi tujuan sedekah yang kedua tasbitan min anfusihim. Ketenangan jiwa. Jadi memang bersedekah ini Bapak Ibu hati kita tenang, jiwa kita tenang. Itu makanya obat penyakit itu kalau Bapak Ibu sakit itu sedekah. Kenapa sedekah obat sakit? Karena orang sakit itu hatinya tidak tenang. Bapak Ibu makanya sakit karena gelisah itu, karena hatinya tidak tenang itu. Percayalah. Kalau hati kita ini tidak tenang, tidur terganggu, makan terganggu. Kalau sudah yang terganggu yang dua ini berarti daya tahan tubuh kita turun dan kita akan sakit tuh. Makanya kata Allah sedekah itu tasbitan min anfusihim. Yakinlah Bapak Ibu bersedekah itu hati kita tenang. Bapak Ibu ketika memberikan sesuatu kepada orang, mungkin uang kita berkurang dalam nominal, tapi ketika kita lepaskan itu ada ketenangan jiwa yang kita rasakan ketika memberi itu. Itu Allah sebut begitu. Itu makanya kalau sakit itu obatnya bersedekah. Karena orang sakit jiwanya tidak tenang. Dengan bersedekah jiwanya kemudian menjadi tenang. Makanya orang kikir itu gelisah hidupnya. Makanya kemana orang kikir itu kan hidupnya dengan penuh ketakutan dan kesedihan. Orang kalau kikir takut sehidupnya. Ya kalau hilang sesuatu lama sedih. Itu tanda dia tidak mendapatkan ketenangan hati, kikir itu. Kata Allah, perumpamaan orang yang berinfak mencari ridha Allah dan menenangkan hati mereka seperti kebun tumbuh di rabuah. Dulu begini Bapak Ibu, orang Arab itu tahu betul. Jadi di Arab itu ada lembah wadi namanya. Itu dataran rendah, di sana itu banyak rumput-rumput liar tumbuh itu dan orang mengembala ternaknya di sana, di lembah-lembah, wadi namanya. Ada jibal. Jibal itu gunung pebukitan. Pebukitan itu namanya jibal. Nah, ada rabuah. Jadi rabuah itu tanah dataran tinggi yang ada di lembah. Dia tidak lembah, tapi dia ada di lembah tapi agak tinggi posisinya. Dulu orang Arab kalau bercocok tanam mencari tempat yang namanya rabuah itu. Karena rabuah itu dia tidak basah, tidak kering. Dia ada di daerah lembah, dia tidak basah, kalau basah dia tanaman tidak baik di sana. Ya. Kalau dia kering, tanaman juga tidak baik. Maka rabuah itu tempat orang Arab dulu bercocok tanam dan itu hasil tanaman buah-buahnya berlipat-lipat itu. Itu rabuah dan orang Arab tahu itu. Jadi dibikin perumpamaan yang memang mereka kenal apa itu rabuah. Jadi orang Arab kalau menanam di rabuah itu, makanya rabuah itu dari kata raba. Raba itu artinya berlebih. Jadi tanah yang berlebih tingginya sedikit namanya rabuah. Itu maka riba disebut riba. Riba kenapa disebut riba? Karena berlebih. Dihutangkan 10.000 dibayar 11.000 itu riba. Jadi riba itu lebih artinya. Dan orang Arab tahu betul kalau menanam di sini hasilnya berlebih. Itu maka rabuah namanya. Pokoknya kalau ditanam di sini itu hasilnya tidak sama dengan di bukit, tidak sama dengan di lembah. Hasilnya berlipat berlebih dari yang lazimnya kita mendapatkan hasil bertani. Berlebih itu bahasa Arabnya riba atau rabuah. Karena itu tanah yang subur itu yang di tempat lembah tapi tinggi sedikit itu namanya rabuah. Nah, rabuah ini kalau kita menanam sesuatu di sana, kalau turun hujan lebat itu buahnya berlipat-lipat. Jadi apapun yang kita tanam di rabuah itu buahnya berlipat-lipat kalau datang hujan lebat. Kalau di lembah kita menanam datang hujan lebat hilang dia karena lembah itu air tergenang di sana. Kalau di bukit kita tanam nanti kalau panas kering tuh. Susah di bukit itu. Maka kata Allah kalau datang hujan lebat buahnya berlipat ganda. Kalau tidak datang hujan, cukup rintik-rintik saja buahnya pun berlipat ganda. Apa makna perumpamaan ini?
sedekah itu Bapak Ibu rabuah, membuat harta kita berlebih. Kalau kita tanam ini berlipat-lipat nanti hasilnya, itu namanya rabuah. Seperti orang yang menanam, orang Arab menanam sesuatu di tempat yang disebut rabuah tadi. Hujan sedikit saja tetap berlipat ganda hasilnya. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca nanti di Al-Baqarah 276 itu kalau saya tidak salah. Kata Allah, Allah menghapuskan riba. Yamhaqullahu riba. Riba itu dihapuskan Allah. Wa yurbis sadaqah. Ada kata yurbi di situ. Yurbi as-sadaqah. Dari kata rabuah juga tuh. Ya, yurbi itu kata raba. Allah kembangkan sedekah. Yang riba Allah punahkan, kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yurbi dia kata rabuah ini. Rabuah dia kata yurbi itu. Allah tumbuh kembangkan harta yang disedekahkan. Itu kenapa kata Nabi Ibu, mana kasal malu min sadaqah. Harta tidak akan pernah berkurang disebabkan sedekah. Tidak pernah berkurang kata Nabi. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tetapi harta itu akan terus bertambah dan bertumbuh kembang. Bapak Ibu, rasanya kita tidak pernah mendengar orang yang berkeluh kesah karena rajin bersedekah lalu jatuh miskin. Tidak pernah. Karena sudah dijamin Allah, wa yurbi as-sadaqah. Allah tumbuh kembangkan apa yang disedekahkan itu. Itu kenapa Bapak Ibu kalau ada orang berhutang kepada kita, dia berhutang dan dia tidak bisa lagi membayar hutangnya. Ya, sulit membayar hutang atau kesulitan. Bisa jadi dia sulit bayar hutang atau kesulitan bayar hutang. Kata Allah, fanaziratun ila maisarah. Pilihan pertama tambah waktu pelunasan. Kalau dia sulit bayar hutang atau kesulitan tambah waktunya, atau antasaddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan saja itulah yang paling baik kata Allah. Jadi kalau ada orang berhutang ke kita, Pak, kalau dia tidak bisa lagi bayar atau tidak mau membayar, kata Allah, engkau jadikan sedekah itu lebih baik. Kenapa? Begitu kita jadikan sedekah, yurbis sadaqat, hartamu dikembangkan Allah. Ini janji Allah yang pasti, yang kadang kita sulit mempercayainya, Pak. Bila kau jadikan itu sedekah, hutang dia itu, Allah kembangkan langsung hartamu. Wa yurbis sadaqah. Jadi kata Allah, sedekah itu tidak pernah merugi. Dia akan menumbuh kembangkan harta kita seperti orang yang menanam di rabuah tadi. Bukan hanya tanaman, bukan hanya tempatnya rabuah, tapi hasilnya juga riba. Maksudnya bertumbuh kembang, rabuah. Makanya Bapak Ibu, ahli sedekah itu tidak akan pernah merasa takut, tidak akan pernah merasa sedih. Begitu kata Allah. Kenapa? Karena hartanya akan terus dikembangkan oleh Allah. Allah yang mengembangkannya. Wa yurbis sadaqah, itu rabuah tadi. Maka Allah bikin perumpamaan seperti ini. Orang yang menginfakkan hartanya seperti orang yang menanam di kebun yang ada di rabuah. Datang hujan, hasilnya berlipat ganda. Kalau tidak hujan lebat, rintik pun ya buahnya berlipat ganda. Lalu kata Allah, ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannah antakuna lahu jannah min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli samarat fa asabahul kibaru wa lahu zurriyatun du'afa fa asabaha i'sar fihi narun fahtarakat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Apakah kamu ingin seperti orang yang memiliki kebun daripada korma, anggur, yang kebun itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana lengkap berbagai macam buah-buahan, tapi kemudian dia ditimpa usia tua dan punya anak-anak yang lemah. Di waktu itu datang angin panas yang disertai api membakar semua kebun-kebunnya. Begitulah Allah menjelaskan perumpamaan ayat-ayatnya bagi orang-orang yang berfikir. Dulu kan kita sebut kata Allah, jangan kamu hapus pahala sedekahmu dengan cara riya.
Allah bikin perumpamaan pula dengan orang ria bersedekah ini. Seperti orang yang punya kebun yang lebat. Jadi bersedekah itu kan pahalanya besar. Ini buah-buahan banyak, ada korma, ada anggur, kebunnya subur. Ini Masya Allah sudah hampir panen. Tiba-tiba di hari tuanya dia butuh biaya, dia butuh tanaman, dia butuh kehidupan. Anaknya masih lemah-lemah, anaknya masih kecil, butuh kehidupan. Di saat dia butuh itu, tiba-tiba datang angin panas besertai api membakar ladangnya semua. Itu perumpamaan lagi tu. Perumpamaan lagi. Tadi kan ada orang ria. Orang berinfak ria, kata Allah, hapus amalnya. Hapus amalnya. Nanti di akhirat waktu dia hendak menjemput pahalanya, hilang. Hilang seperti debu yang diterbangkan angin. Saldonya jadi nol. Allah bikin perumpamaan seperti ini. Ada orang punya kebun yang banyak. Buah-buahannya banyak. Dan dia sekarang berada di masa tua. Masa tua itu nanti di akhirat kita dalam keadaan lemah, butuh sesuatu, butuh pertolongan di sana. Anak kita pun lemah, maksudnya dia butuh biaya untuk anaknya dalam kondisi berat itu. Tiba-tiba dalam kondisi berat itu datang angin panas serta api membakar ladangnya, habis semua tanamannya. Tak ada lagi yang bisa diambil dari buah-buahan itu. Nanti di akhirat begitu perumpamaannya. Kita di akhirat nanti butuh bekal. Perjalanan masih panjang. Mulai dari padang mahsyar sampai nanti dihisab, sampai nanti di mizan, sampai nanti di sirat. Kita butuh amal untuk melewati semua itu. Tiba-tiba kita punya banyak amal tapi hilang seketika. Kenapa? Ria. Jadi ayat 266 ini perumpamaan ria tadi. Dulu ada perumpamaan sebelumnya seperti batu licin, gitu ya. Yang di situ ada tanah seperti keramik atau batu granit, ada tanah debu. Ditimpa hujan lebat maka hilang semua. Itu perumpamaan pertama dulu. Ya, perumpamaan ria itu seperti batu licin. Namanya safwan, batu licin. Lalu di situ ada tanah menempel di batu licin, datang hujan lebat, hilang. Ini perumpamaan kedua tentang ria. Apa perumpamaan kedua itu? Orang punya kebun, buah-buahnya banyak, itu siap panen, dia berada di masa tua ketika itu, butuh kehidupan, butuh biaya banyak, anaknya masih lemah, kecil-kecil, butuh biaya. Tiba-tiba saat kita membutuhkan biaya, mau panen, alhamdulillah mau panen nih, tiba-tiba terbakar ladang kita. Begitulah pedihnya nanti perasaan orang-orang yang ria di akhirat. Ketika dia bersiap-siap menjemput pahalanya, tiba-tiba pahalanya hilang. Itu kenapa Bapak Ibu, bersedekah itu usahakan setersembunyi mungkin. Itu kenapa manusia yang diamankan di padang mahsyar dari 7 manusia yang selamat itu kata Nabi siapa? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah dengan satu sedekah hingga ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya pun tak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, sedekah itu yang paling afdal tutupi. Hingga penerimanya pun kalau perlu kita tak tahu siapa. Makanya ada sebagian orang bersedekah itu Bapak Ibu, itu ditaruh saja di tempat tertentu. Nanti siapa yang mendapatkan kepada dialah dia bersedekah. Ini perumpamaan orang yang ria dalam sedekahnya. Lalu kata Allah, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum biakhizi illa an tughmidu fihi wa alamu anallaha ghaniyyun hamid.
hai orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Dan janganlah kamu mengeluarkan sesuatu yang buruk lalu kamu infakkan sementara kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi kata Allah, kalau kita mau berinfak, maka infakkanlah yang baik-baik. Jadi kalau mencuri ibu tu disedekahkan, mencuri tidak ada pahalanya tu, dosa. Ya, jadi koruptor-koruptor tu kalaupun membangun masjid tidak ada gunanya. Ya, dia korupsi uang negara, lalu dia bangun masjid, tidak ada gunanya tu, Pak. Tetap dosa neraka itu. Kenapa? Karena kata Allah, infakkanlah yang baik-baik. Yang dah baik dah Allah terima. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jangankan bapak berinfak yang haram, ibu bapak makan yang haram, minum yang haram saja ibadahnya 40 hari tolak tu. Kata Nabi, siapa yang minum seteguk hamar, maka layak balullah salatahu arba'ina lailatan, Allah tolak ibadahnya 40 malam itu. Man akala lukmatan minal haram, siapa yang makan sesuap yang haram, dia makan masuk ke badannya yang haram, sesuap cuman, layak balullah salatahu arba'ina yauman, Allah tolak ibadahnya 40 hari itu. Makan yang haram saja, minum yang haram saja, satu teguk, satu suap, tidak diterima Allah ibadah kita, apalagi bersedekah yang haram. Kata Allah, kalau berinfak yang baik-baik, infakkan dari hasil usahamu. Inilah yang menjadi dalil adanya zakat profesi. Jadi zakat profesi itu ada dalilnya ni. Kata Allah, infakkan semua usahamu. Jadi kalau pengacara, kalau jadi guru, jadi pegawai, jadi dosen, itu makasabtum, itu usaha. Serahkan, infakkan. Tapi yang baik-baik. Dan apa yang kami keluarkan dari bumi, maksudnya tanaman yang kau tanam, maka ada zakat hasil pertanian. Karena kami keluarkan dari bumi, udah kau sedekah, infakkan, kau sedekahkan. Ya, ada yang 10%, ada yang 5%, tergantung kondisi pertaniannya. Kalau airnya dari tanah, kalau airnya dari sungai atau dari langit, 10% setiap kali panen. Kalau airnya diangkutkan atau ada biaya, maka 5% setiap kali panen. Mau begitu kata Allah. Atau kamu keluarkan emas, ada zakatnya, ada sedekahnya. Atau ya minyak, atau semua barang-barang yang kamu keluarkan dari tanah, itu infakkan, sedekahkan. Kata Allah, kalau kamu menginfakkan sesuatu, jangan yang buruk, yang kamu sendiri kalau mengambilnya memejamkan mata. Ada orang ini bersedekah, Ibu, dia sendiri tidak mau dengan harta itu, dengan barang itu, baru disedekahkan. Makanya Bapak Ibu, coba baca di Al-Insan ayat 8 itu, mereka kalau kasih makanan yang diamankan di padang masa itu, wa yut'imunat ta'am ala hubbihi, makanan yang dikasihkan ke orang itu yang paling dia cintai makanan itu, ala hubbihi. Kadang-kadang ada awak ke bersedekah, Pak Ibu, daripada tak campak. Kok banyak mana mah? Pada tak campak saya agelah kurang tu. Tak begitu. Jangan kamu memberi yang kamu tak mau. Yang bagi kamu tu tak berharga, sehingga kalau kamu dikasih, kamu pun memejamkan mata. Maka kalau memberi itu yang paling baik. Itulah yang disebut bir namanya. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan bir atau mabrur kalau kamu tidak memberikan apa yang paling kamu cintai. Jadi kalau memberi itu memang yang paling dicintai, Pak. Jangan memberikan sesuatu yang kita memejamkan mata mengambilnya. Itu aturan bersedekah begitu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mencintai sesuatu, bersedekahlah ketika itu.
Itu kenapa Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zam, ya Rasulullah, apa sedekah yang paling besar nilainya di sisi Allah? Kata Nabi apa? Anta saddaqa wa anta syahihun syahihun. Ketika engkau sehat, itulah sedekah yang paling besar nilainya. Jadi sedekah yang paling besar nilainya Pak ketika sehat. Bakut ketika sehat awak bersedekah Pak. Kadang pahalanya kerana ketika sehat kau kiki tibu piti pegunung tampak. Kalau lah sakit, ya piti tak pegunung deh Pak. Coba apa kalau sakit tak pegunung piti deh. Tak pegunung piti ketika sakit deh Pak. Ketika sehat ku piti ku pegunung mana? Pernah saya katakan ya dulu awak di kampung ketika hidup susah. Awak kan makan ayam tu kan, kalau ndak ayam sakit awak sakit. Enak. Kalau sakit ayam baru ada ayam tu. Ya. Atau awak sakit. Kalau lah sakit awak tu, tu baca cari ayam tu. Bakaja ayam di adik tu di kakak. Kau pada bi bapian tu awak enak. Ketika lah di sudah di apian lah masak ayam kau tu awak makan baik selera nak. Tu bagian kurang yang tinggal le Pak. Nah makanlah di angnya. Tu tanda ketika sakit tak ada sedekah aku tak nilai dia Pak. Bahawa ketika sakit memang tak ada dalam mak leh. Tak ada yang perlu leh. Nah ketika sihat kau yang kita sedekah. Itu kenapa kata Allah sedekah tu ala hubbihi, ketika kau mencintai harta itu sedekahkan. Awak cenderung Bapak Ibu bersedekah kau ketika lah tak perlu leh. Ketika lah tak pakai, lah tak paguno baru agen kurang. Tak begitu kata Allah. Jangan engkau bersedekah yang tidak baik, yang kamu sendiri tidak menyukai barang itu. Makanya memberikan baju bekas itu sebenarnya tidak terpuji, walaupun itu berpahala. Baju bekas itu kan kadang ibu tidak butuh lagi, ibu tidak mau lagi pakai karena ibu cuma daripada tak buang. Kan itu bahasa itu. Daripada tak campak, agianlah. Mudah-mudahan aja. Memang berpahala, tak apa-apa berpahala, tapi Allah tak memuji sedekah yang begitu. Yang dipuji Allah tu bersedekah ala hubbihi. Di puncak kita mencintai barang itu, maka itu yang kita sedekahkan. Itu hebatnya sedekah tu Ibu. Nah, ada 3 ayat lagi, 4 ayat lagi. Ada segitu dulu Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.